hadir di tengah-tengah kita, Abah Haji Kasrofi, Abah Haji Ari, Abah Amir, Abah Munir, Sedoyo, Abah-abah yang sangat saya hormati. Saya muliakan kajian kita siang ini adalah melengkapi bulanan. Biasanya jemput kaji, sisi rosa disempurnakan dengan ya sekedar untuk oleh-oleh. Kami mengambil kitab Nasoihul Ibad, halamannya berapa nggak tahu, yang penting ini mengambil dari riwayat Imam Ad-Dailami an Adi bin Hatim. Sittatu asya tuhbitul a'mal, 6 perkara yang bisa menjadi penghancur, penghapus amal perbuatan kita, amal ibadah yang sudah kita laksanakan, pahala-pahala yang kita kumpulkan. Hidup kita memang diperintahkan untuk memperbanyak amal ibadah, cari pahala sebanyak-banyaknya melalui ibadah sholat wajib, sunnah, sholat hajat, istighosah, ibadah sosial, sedekah, infak dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita disuruh untuk menjaga amal ibadah kita itu jangan sampai rusak dengan akhlak kita, jangan sampai hancur ibadah itu, pahala yang kita kumpulkan soro-soro, tapi ketika kita menghadap Allah, wahai Allah, mana pahala-pahala yang ibadah saya yang dulu itu mana? Kok ketika di hari kiamat habis tidak ada. Inilah yang dinyatakan Rasulullah SAW. Yang pertama, perilaku kita, akhlak kita yang bisa menjadi penghancur amal ibadah kita, pahala kita. Al-istighalu bi'uyubil khalqi, al-istighalu bi'uyubil khalqi, terlalu sibuk. Ada terlalunya, terlalu sibuk mencari aib sesama manusia. Nah, ini ada lagunya ini, apa Tolib biasanya kaya dengan lagu-lagunya, apa terlalu mengapa kau sibuk, ya tolong musiknya apa Tolib. Periksa dirimu, masih adakah kekurangan? Semut di seberang lautan, jelas kelihatan. Tapi gajah di peluk mata. Iya. Tepuk tangan untuk apa? Luar biasa. Jadi nyanyian Romero menyadarkan diri kita bahwa hakikatnya manusia tidak ada yang sempurna, banyak kekurangan, banyak aib. Hadis ini mengingatkan kepada kita semua, seharusnya kita ini sesama manusia, sesama mukmin itu kan saudara. Kalau ada titik-titik celah, kelemahan, kekurangan orang lain, kita yang menutup kekurangan itu, bukan menambah. Bumboni, apalagi yang dibicara itu tidak jelas. Rasulullah Muhammad SAW, betapa bahagianya orang yang sibuk mencari kekurangan dirinya,
Tuba liman saghallahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia. Dia nggak sempat mencari aib, celah, kekurangan orang lain, tapi dia sibuk mencari kekurangannya sendiri. Man satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapapun yang mau menutup aib, kekurangan, celah sesama manusia, sesama muslim, sesama orang beriman, sesama guru. Nah, sering-sering digojlokin apa sama? Aku udah hadir. Gojlok. Man satara musliman satarallahu satarahullahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah bakal menutup segala aib, cacat kita di hari kiamat, ditutup dengan pengampunan dosa Allah Subhanahu wa taala. Dunia akhir. Hadirin, yang pertama ini terlalu sibuk. Ini biasanya diawali dengan zon, ada husnudzon, ada su'udzon. Kita diingatkan oleh Allah surat Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, kita semua beriman. Ijtanibu, jauhilah, jangan dekat-dekat. Kenapa? Kebanyakan kafirum minadh-dhanni, kebanyakan berprasangka buruk. Zon saja itu sudah dianggap suudzon. Inna ba'dal dhanni ithmun wa la tajassasu. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kita diingatkan tadi, jangan sampai kita menjadi orang yang kecewa. Wahai Allah, nanti di hari kiamat saya ini sudah ahli tahajud, ahli sholat tasbih, ahli sholat hajat, berdoa, infak, sedekah. Mana balasan saya? Ternyata karena kita sering mencari aib, kekurangan orang lain, hapuslah pahalanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, bagus sekali ya, yang sangat saya hormati, saya muliakan. Qaswatul qalbi. Wa qaswatul qalbi itu apa? Keras hati. Qaswatul qalbi, keras, kasar hatinya. Dinasehati, tidak umpan. Nah, itu diantara apa? Al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Ciri orang-orang yang takabur, orang sombong itu adalah ketika dinasihati dia menolak kebenaran. Nah, ini biasanya angel-angel tuturan, kesuatu angel tuturan. Tapi nek dia nuturi, kudu dirungokno. Nah ini repot ini. Rada egois. Batarul haq wa ghamtun nas. Sing nasihat itu malah diremehkan. Kita bisa melihat, tidak usah guru-guru lah, anak-anak kita di kelas. Nah, anak-anak kelas, anak kita itu ya. Batarul haq wa ghamtun nas.
apalagi seorang guru yang dilawan oleh muridnya. Di YouTube itu kan banyak ya. Tunas. Saya masih tertarik dengan yang pertama tadi, al-istighwalu. Ini terkait dengan al-ghibah. Al-ghibah. Ada sebuah riwayat sahabat Ali karramallahu wajhah. Iyyakum wal ghibah. Jauhilah oleh kamu sekalian, takutlah kamu sekalian dengan ghibah, suka mencari-cari aib celah sesama manusia. Lianna fiha thalathatu afatin. Karena di dalam ghibah itu ini juga bisa terkait korelasi dengan hati yang keras. Jadi ketika dinasehati di sini tidak bisa menolak, tapi di luar mau ngomong ngerasani, bahasa ngerasani ini kan enak ya. Kalau di sini seneng ngerasani, saya diajak apa mundur. Iyyakum wal ghibah lianna fiha thalathatu afatin. Takutlah kalian, jauhi sikap perbuatan ghibah. Kenapa? Karena sesungguhnya dalam ghibah itu terdapat 3 bencana, 3 keburukan. Yang pertama, al-ula la yustajabu lahu ad-du'a. Ini la yustajabu lahu ad-du'a. Hati-hati ini. Wong sing seneng ngomong wong cari aib kekurangan orang, la yustajab. Termasuk kategori doa-doanya tidak diijabah, tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah. Mudah-mudahan istighfar ini. Wafaniyah la tuqbalu lahu al-hasanah. Masyaallah. La tuqbalu lahu, Allah tidak mengabulkan, tidak menerima al-hasanah, kebaikan-kebaikan amal ibadah kita. Wa tsalitsatu tasdatu alaihi sayyi'at. Ghibah, cari aib kekurangan sesama, itu hanya menambah kejelekan, as-sayyi'at. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita ngaji nggak usah lama-lama, cukup 10 menit. Yang penting nanti pertama, saya nggak mengecewakan Pak Nabi Idris yang membuat undangan. Kalau melihat jadwal itu 12.45 harus selesai. Ini kurang 10 menit, saya akhiri. Tapi saya tadi kan baru 6 perkara yang menjadi penghancur amal-amal baik kita. 1, al-istighfar bil khalqi, terlalu sibuk mencari aib sesama manusia. Wa qaswatul qalbi, yang kedua hatinya keras. Wa hubbud dunya, wa hubbud dunya, ini juga terlalu mencintai dunia. Kita sering kadang-kadang mengabaikan panggilannya Allah. Seharusnya Allah nomor 1, hubbullah. Mementingkan urusan pekerjaan kita, panggilan Allah diabaikan. Wa qillatul haya, dan qillatul haya, rasa malu, hilang rasa malu. Batulul amal, angan-angan terlalu panjang. Batulun la yantahi, dan kezaliman yang tidak berhenti.
zalim terhadap Allah, zalim terhadap diri sendiri, dan zalim terhadap orang lain. Inilah 6 hal, 6 perkara yang bisa menjadi penghancur amal baik kita, amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan bimbingan hidayah kepada kita untuk bisa berjalan di atas siratal mustaqim, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Aku qouli hadza wa astaghfiruh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.